kita akan membahas tren fashion yang akan terjadi di tahun 2021. Karena sebentar lagi tahun 2020 akan berakhir dan kita akan memasuki tahun 2021. Tentu saja akan ada banyak hal baru yang akan terjadi di 2021 dan itu tentunya mempengaruhi tren fashion. Nah, tren fashion 2021 di Indonesia sendiri itu sudah disusun oleh lembaga yang namanya Trend Forecaster yang dinaungi oleh Bekraf atau Badan Ekonomi Kreatif. Nah, untuk tren fashion yang terjadi tahun 2021 kira-kira kenapa sih kok bisa terjadi? Kenapa sih kok bisa itu yang dipilih, itu yang ditentukan sebagai tren fashionnya? Apakah Badan Trend Forecaster ini seorang cenayang atau peramal yang mengetahui apa yang akan terjadi ke depan? Tentu saja tidak, karena tren fashion yang terjadi itu juga dipengaruhi oleh kejadian sekarang yang akan berefek ke depan, seperti kejadian isu sosial, isu ekonomi, politik, kesejahteraan, isu gender, dan tentu saja yang terakhir adalah isu pandemi ataupun corona COVID-19. Itu banyak sekali memengaruhi pola hidup manusia, kemudian memengaruhi gaya hidup manusia. Salah satunya yang benar-benar terjadi nyata yaitu beberapa bulan lalu piyama itu mendadak naik daun banget. Jadi piyama yang awalnya jadi baju tidur bisa dipakai untuk baju jalan-jalan, bisa dipakai untuk baju ke mall. Sedangkan beberapa bulan lalu hampir semua orang itu jualan piyama karena memang kebutuhan akan permintaan piyama itu tinggi. Nah, itu kira-kira dipengaruhi apa sih? Ya, benar, dipengaruhi karena COVID-19. Jadi itu membuat pola hidup kita berubah. Kemudian yang selanjutnya adalah yang benar-benar nyata dipengaruhi COVID-19 adalah adanya item fashion baru yaitu yang bernama masker. Jika dulu orang ketika keluar rumah hanya pakai celana dan juga kemeja, sekarang ada satu item yang nggak boleh ketinggalan yaitu harus pakai masker karena lagi-lagi yaitu COVID-19. Nah, untuk itu kita langsung aja membahas 4 tren fashion tahun 2021. Baik, yang pertama adalah essentiality. Nah, ciri-ciri dari tren essentiality itu sebenarnya hampir ada di gaun putih karena warna utama yang digunakan sebagai garis besar tren essentiality adalah warna-warna pastel, warna-warna yang soft. Warna-warna itu merupakan warna-warna tren 2021 nantinya. Gaun-gaun putih sendiri yang memiliki warna-warna soft, pastel itu banyak sekali, dari mulai Humaira warna cherry rose, kemudian Atlana warna lavender purple, kemudian Divana warna coconut, dan masih banyak lagi warna-warna gaun putih bernuansa soft yang masuk ke tren essentiality. Nah, selain itu, selain dari ciri-ciri warna, apa aja sih yang harus dikenali dari ciri-ciri tren forecasting? Yaitu adalah ciri-ciri cuttingan. Nah, untuk cuttingan dari desain tren essentiality adalah soft minimal, yaitu cuttingannya benar-benar clean, minimalis, tapi juga lembut. Salah satunya kalau gaun butik itu seperti gaun Diana, dia kan benar-benar no brokat, tapi dia juga minimalis dan cuttingannya itu gak banyak detail. Kemudian fresh dan simple. Nah, fresh dan simple itu nuansa baru, jadi nggak yang itu-itu aja, tetap nuansa baru, tapi simple gaun yang dihadirkan. Nah, itu salah satunya juga ada di gaun-gaun putih seperti yang saat ini baru-baru keluar, yaitu ada gaun Hava yang nanti masih coming soon. Itu dia tetap fresh tapi simple. Dan juga untuk siluetnya itu loose dan simple. Loose itu artinya dari bahan yang jatuh, dari bahan yang tidak terlalu ngembang, dari bahan yang kalau dipakai itu tidak terlalu memberi efek bervolume. Jadi bahannya itu kalau dipakai tetap minimalis. Salah satunya seperti yang aku pakai, yaitu dari bahan Ceruti Baby Doll. Jadi bahannya ini jatuh sehingga tidak terlalu ngembang dan jatuhnya tetap elegan. Nah, itu adalah ciri-ciri tren fashion essentiality. Selanjutnya, tren fashion yang kedua adalah exploitation. Nah, kalau exploitation ini kebalikan dari essentiality. Kalau essentiality lebih ke soft, ke halus, simple, elegan, minimalis. Kalau exploitation dia tuh lebih ke cuttingannya ke dramatik, maksimalis,
Dan motif-motifnya itu menggunakan motif-motif floral atau motif-motif bunga, tumbuhan. Tapi motif-motifnya itu harus yang besar gitu. Kalau misal mau motif bunga, itu motif bunga yang besar. Mau motif daun, itu motif daun yang besar. Exploitation ini menggunakan cutting yang maksimalis dan dramatis seperti gaun Amarilla, yaitu gaunnya berlayer-layer, bertumpuk-tumpuk, menggunakan lace corneli, plus masih ditambah dengan doti. Jadi antara motif ketemu motif. Namun gaunnya juga jatuhnya tetap cantik, bukan yang kayak udah tabrak-tabrak motif tapi nggak bisa dipakai, itu enggak. Jatuhnya tetap enak dilihat, enak dipandang. Salah satu ciri dari exploitation. Nah, untuk cuttingan dari trend fashion exploitation itu cenderung oversize, atau kalau mau yang slim press body itu press body banget. Oversize itu yang dimaksud kalau mau roknya lebar itu lebar banget. Kalau mau motifnya besar itu besar banget. Kalau mau motifnya banyak itu banyak banget. Jadi oversize yang dimaksud itu adalah memaksimalkan apa yang ada gitu. Jadi bukan oversize yang gombor gitu, tapi oversize yang lebih ke mau memaksimalkan semuanya. Untuk warna-warnanya itu adalah warna-warna yang deep dan warna-warna yang shiny. Nah, warna yang deep itu seperti kalau di butik warna sunset, warna sage green, kemudian ada juga warna maroon. Jadi warna-warna yang bukan cerah, tapi kalau orang pakai itu tuh orang lain yang lihat tuh langsung tertuju gitu, langsung jadi pusat perhatian orang yang pakai warna itu gitu. Karena seperti warna maroon, warna sunset itu warnanya nggak cerah, maksudnya bukan warna yang ngejreng, tetap enak dipakai, cantik kalau dipakai. Tapi kalau kamu pakai warna itu tentu saja orang akan takjub, warnanya itu jadi bagus gitu di kulit. Itu adalah salah satu ciri dari trend exploitation. Selanjutnya, tren yang ketiga adalah exploration. Untuk tren exploration ini, cuttingan yang dipakai itu lebih mengutamakan multifunction, jadi yang memiliki fungsi. Misal mau bikin dress itu dikasih saku, jadi biar ada fungsinya. Mau bikin dress dikasih tali yang punya fungsi. Mau bikin dress dikasih resleting mungkin di depan yang bisa punya fungsi untuk busui. Jadi kalau exploration itu lebih mengeksplor apa saja yang bisa difungsikan dari suatu produk itu, dan dia juga terinspirasi dari alam namun lebih diwujudkan dengan bayangan-bayangan ataupun fantasi-fantasi yang itu tuh nggak ada gitu, tapi dengan pikiran itu bisa terjadi. Contohnya, misal dia terinspirasi dari burung-burung. Nah, burung-burung itu dia bentuk seperti berwujud ubur-ubur. Kemudian terinspirasi dari langit-langit. Nah, langit, awan yang cenderung putih, dia kasih warna ungu, warna pink, warna hijau gitu. Jadi terinspirasi dari hal-hal alam, namun dalam pewujudannya itu tetap ada unsur dreamy, ada unsur hayalannya. Nah, itu adalah ciri dari exploration. Selain itu, dia juga mengutamakan techno adventure atau mengutamakan dari teknologi, seperti mungkin menggunakan cutting laser cut atau menggunakan pleats yang harus menggunakan mesin, atau mungkin menggunakan teknologi printing gitu. Jadi mengutamakan teknologi untuk pembuatan busana itu. Nah, kalau di butik sendiri ada beberapa yang mungkin sedikit masuk ke trend exploration, yaitu adalah gaun salisa yang mempunyai rok yang bertumpuk-tumpuk. Karena pada umumnya rok itu adalah ya udah, rok itu dari pinggang lurus ke bawah gitu. Namun dengan exploration, dengan trend exploration bisa diwujudkan menjadi gaun salisa, yaitu menggunakan rok yang bertumpuk-tumpuk 3 dan setiap tumpuannya itu menggunakan lapisan bisban, yang itu merupakan teknologi banget. Jadi dalam pemasangan bisban itu membutuhkan teknik yang tinggi, kemudian dalam pewujudan rok yang bertingkat itu harus menggunakan teknologi yang tinggi juga. Namun hasil yang didapatkan juga tetap oke, tetap bisa dipakai gitu. Jadi nggak yang bebas berimajinasi membuat dress seinginnya aku, namun juga harus tetap memperhatikan nantinya yang akan memakai ini kira-kira mau atau enggak. Dan warna-warna yang dipakai itu cenderung warna-warna hologram, seperti warna silver, warna gold, dan di Puldi sendiri mempunyai koleksi-koleksi warna-warna itu. Selanjutnya, trend fashion yang keempat adalah spirituality.
Spirituality ini dipengaruhi oleh budaya, kebiasaan, teknik, kemudian pakaian yang digunakan oleh adat istiadat dan juga budaya suatu daerah. Daerahnya itu daerah apa? Jadi tidak terbatas. Semua daerah di Indonesia yang mempunyai budaya adat istiadat itu bisa dijadikan sumber inspirasi untuk dimasukkan tren fashion spirituality. Dan dalam pewujudan busana spirituality bisa diambil inspirasi dari berbagai cara gitu. Jadi nggak harus full menggunakan kain daerah, itu nggak harus, ataupun full terinspirasi dari hiasan kepala dari daerah tertentu, itu nggak harus. Bisa juga diambil dari warnanya. Nah, kira-kira kalau daerah apa melakukan upacara, itu para pesertanya menggunakan warna apa kebanyakannya. Nah, itu juga bisa menjadi sumber inspirasi. Ataupun bisa cuttingannya itu mungkin lurus, sederhana, seperti yang ada di contoh ini. Terinspirasi dari busana masyarakat adat suku Baduy, busana anak-anak padahal, lalu diwujudkan menjadi busana wanita. Nah, di sini mengambil konsep klasik elegannya. Jadi busananya itu dari satu bahan dengan cutting yang tidak terlalu berlebihan, cukup cutting yang align namun loose, dan bahannya juga mengambil warna-warna yang natural. Nah, itu juga bisa digunakan untuk sumber inspirasi tren spirituality. Nah, untuk cuttingnya itu adalah cutting yang klasik, yaitu timeless. Seperti gaun-gaun di butik itu menggunakan rona jelita. Jadi cuttingnya hanya simple pakai raglan di sini. Namun itu juga timeless sekali, dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, tidak tergerus oleh model-model gaun, dan terbukti masih selalu menjadi incaran setiap hari. Kemudian ada lagi gaun butik yang cuttingnya timeless seperti kilo jelita. Itu adalah dari satu bahan, kemudian cuttingnya simple, ada cap lurus, sampai sekarang masih menjadi incaran dari tahun 2018. Nah, itu salah satu ciri dari tren spirituality. Kemudian warna-warna tren spirituality adalah warna-warna earthy atau warna-warna brownie. Jadi warna-warna nuansa coklat, coconut, warna sandwich, warna olive, semua warna-warna yang ada di alam, ada di bumi, itu masuk ke palet warna tren spirituality. Nah, seperti yang sudah-sudah yang sering aku bocorkan setiap review, bahwa warna earth tone, warna coconut itu masih akan menjadi tren fashion di tahun 2021. Nah, untuk itu sister yang pilih warna coconut seperti yang aku pakai adalah pilihan tepat banget, karena pastinya akan tren terus setiap tahun. Nah, itu dia sister 4 tren forecasting yang baru saja kita ulas di IGTV kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga membantu sister dalam menentukan pilihan gaun sister. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!